Di sebuah desa kecil yang tenang, pernah terjadi satu peristiwa yang sampai hari ini masih jadi bahan pembicaraan warga. Kisah tentang hilangnya jasad seorang bayi yang baru saja dimakamkan. Awalnya semua mengira ini ulah hewan liar, sampai akhirnya warga sadar yang mereka hadapi bukan sesuatu dari luar desa, tapi sesuatu yang selama ini berdiri di tengah-tengah mereka sendiri. Dan dari sinilah misteri paling kelam itu dimulai. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan tua, ketenangan warga mendadak terusik ketika sebuah kejadian yang tak pernah terbayangkan terjadi. Farhan dan istrinya baru saja kehilangan bayi yang lahir prematur. Belum sempat kesedihan mereka mereda, muncul tragedi yang jauh lebih aneh. Beberapa jam setelah pemakaman, tanah kuburan anak mereka ditemukan terbongkar. Galian itu seperti dicangkul seseorang dengan tergesa-gesa. Tidak ada jejak kaki, tidak ada tanda-tanda hewan liar. Dan yang membuat seluruh desa gemetar, jasad bayi itu hilang begitu saja. Kabar itu membuat warga berkumpul di rumah Pak RT Usman. Pria tua yang dikenal santun itu segera mengumumkan bahwa keesokan harinya, seluruh warga harus menghadiri pertemuan di balai desa. Mereka harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di pemakaman itu. Keesokan harinya, balai desa dipenuhi wajah-wajah panik dan penasaran. Di sana hadir 4 pemuda ronda yang semalam bertugas menjaga area kuburan. 2 dari mereka berjaga dari pukul 7 malam hingga tengah malam, dan 2 lagi sampai pukul 6 pagi. 2 pemuda pertama tidak melihat hal mencurigakan. Namun, kesaksian dari 2 pemuda berikutnya membuat suasana balai desa mendadak hening. Tepat pukul 3 dini hari, mereka merasakan kehadiran seseorang di belakang pos ronda. Langkah pelan seperti kaki tua menyeret tanah. Ketika mereka memeriksa, tidak ada siapapun. Ketika merasa aman, mereka kembali duduk. Tetapi beberapa menit kemudian, muncul suara seperti tanah disekop perlahan. Suaranya berat, seperti dilakukan oleh seseorang yang sudah sangat tua atau sesuatu yang bukan manusia. Ketika mereka mendatangi arah suara itu, napas mereka tertahan. Sebuah kuburan kecil telah terbuka. Tanahnya berserakan dan liang itu kosong. Bayi Farhan telah menghilang tanpa jejak. Desa itu mulai dihantui ketakutan. Tidak ada jawaban, tidak ada petunjuk, dan tidak ada penjelasan yang dapat diterima akal. Waktu berlalu, namun misteri itu mulai dianggap sebagai sebuah tragedi aneh yang tidak bisa dipecahkan. Hingga beberapa bulan kemudian, kejadian yang sama terulang lagi. Seorang warga kembali kehilangan bayi. Beberapa jam setelah pemakaman dilakukan, kuburan itu terbuka persis seperti sebelumnya. Tidak ada yang tahu bagaimana hal itu bisa terjadi lagi. Warga mulai membuat jadwal ronda lebih ketat, namun tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar mengerti apa yang sedang mereka hadapi. Hingga pada suatu malam, seorang pemuda bernama Ruslan melewati sebuah rumah tua di pinggiran desa. Rumah itu sudah lama tak ditempati. Setidaknya itulah yang diketahui warga. Namun dari celah-celah dinding kayu yang lapuk, tercium aroma yang aneh. Bau anyir bercampur daging hangus, seperti sesuatu yang dibakar dalam keadaan basah. Bau itu begitu kuat, membuat bulu kuduk Ruslan berdiri. Ia merasa sesuatu bergerak di dalam rumah itu, namun tidak berani memeriksa.
Desa kembali heboh. Banyak warga bercerita bahwa mereka juga mencium bau yang sama ketika melewati rumah tua itu. Namun, tidak ada yang berani memastikan apa yang sebenarnya terjadi di dalamnya. Semua hanya menuduh tanpa bukti, hingga perlahan-lahan fokus mereka kembali ke tragedi kuburan yang hilang. Puncak misteri terjadi saat Hari Raya Idul Fitri. Hari itu seluruh warga desa pergi saling berkunjung, rumah ke rumah. Desa menjadi sepi, penjaga kuburan pun tidak bertugas. Saat itulah seorang pemuda tanpa sengaja lewat di belakang rumah tua tersebut. Ia melihat pintu belakang terbuka sedikit, dan di dalamnya ada bayangan seseorang bergerak perlahan. Gerakan kaku seperti tubuh yang sudah terlalu tua, namun tetap memaksakan diri mengangkat sesuatu. Ketika pemuda itu mencoba mendekat untuk memastikan, ia melihat pemandangan yang akan menghantuinya seumur hidup. Di dalam rumah itu, terdapat tungku besar dengan api kecil menyala. Di atasnya tergeletak sesuatu yang dibungkus kain putih, berwarna merah kecoklatan seperti habis diangkat dari tanah basah. Dan orang yang berada di dalam rumah itu adalah Pak RT Usman. Pria yang selama ini dihormati, pemimpin desa yang disanjung karena ketenangannya. Ia terlihat sedang memotong sesuatu yang tidak bisa disebutkan tanpa membuat perut mual. Tangannya gemetar, namun sorot matanya kosong seperti kehilangan akal. Di sudut ruangan terdapat banyak benda-benda aneh, jimat, mantra, dan gambar-gambar simbol kuno yang menggambarkan ritual tumbal. Semua itu menunjukkan satu hal, apa yang dilakukan Pak RT bukan sekadar pembunuhan. Ini adalah ritual pengorbanan. Pemuda itu lari ketakutan dan memanggil warga lain. Namun ketika mereka kembali ke rumah itu, Pak RT sudah menghilang. Semua barang-barangnya tersisa, namun orangnya lenyap seolah menembus dinding. Malam itu, warga akhirnya mengerti bahwa semua kejadian aneh selama ini bukan ulah makhluk halus atau hewan liar. Mereka telah dikhianati oleh orang yang paling mereka percaya. Sosok tua yang selama ini menjaga mereka ternyata melakukan ritual keji demi mempertahankan posisinya sebagai tokoh berpengaruh desa, mengorbankan bayi-bayi yang baru digali dari kubur. Sejak hari itu Pak RT Usman tidak pernah terlihat lagi. Banyak yang menduga ia lari ke hutan. Ada juga yang mengatakan ia menjadi bagian dari sesuatu yang lebih gelap dari sekadar manusia. Tetapi satu hal yang pasti, sejak kepergiannya, tidak pernah ada kejadian kuburan bayi terbongkar lagi. Namun sampai sekarang rumah tua itu masih berdiri di pinggir desa. Kadang-kadang di malam-malam tertentu, warga masih mencium bau daging terbakar dari dalamnya. Dan orang-orang yang berani mendekat mengaku mendengar suara langkah pelan, seperti seseorang yang berjalan menyeret tanah dengan kaki tua. Seolah Pak Usman belum benar-benar pergi. Dan sejak malam itu, desa ini tak pernah sama lagi. Sosok yang paling dihormati, yang paling dipercaya, justru menjadi dalang dari semua kengerian yang terjadi. Hingga sekarang, rumah tua itu masih berdiri di pinggir desa. Dan kadang, bau daging terbakar itu masih tercium, seolah mengingatkan warga bahwa tidak semua yang pergi benar-benar hilang. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe, agar kami bisa terus menghadirkan cerita-cerita kelam dari sudut desa yang tak tersentuh. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap waspada, karena kadang horor itu tidak jauh dari kita.